cara motivator menyapa dan menyambut murid. Yang saya amati, motivator menyambut murid dengan sangat ceria, menyebut namanya dan memberikan apresiasi karena anaknya mau berangkat bimbel dengan semangat juga. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview. Sama dengan seperti halnya saat tatap muka, motivator juga memulai kegiatannya dengan berdialog terlebih dahulu, kemudian disapa dulu, habis itu berdialog, baru melakukan kegiatan seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu dari yang saya lihat, motivator selalu membuat kelas rapi dulu sebelum anaknya masuk. Jadi seperti menyalakan kipas atau AC, terus juga merapikan meja dan sebagainya, meletakkan barang-barang penting seperti gunting dan alat-alat yang berbahaya seperti yang lainnya dengan aman. Kemudian memberikan kegiatan yang sesuai dengan keinginan anak sehingga suasana kelas tetap menyenangkan. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Berdialog itu kalau motivator yang saya amati, beliau memulai dengan berdialog seperti memanggil nama anaknya, kemudian menanyakan hari ini diantar oleh siapa. Misalkan, halo Kak Siva, hari ini diantar siapa ya? Hari ini aku diantar Bunda. Oh iya, diantar Bunda. Wah, anak rajinnya Bu Guru, tetap semangat ya. Biasanya diantar Papa, hari ini diantar Bunda. Wah, tambah semangat ya. Seperti itu. Bagaimana cara motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak, yaitu dengan mengapresiasi setiap kegiatannya. Misalkan, wah, sudah selesai rajinnya. Yeay, Kak Syifa rajin sekali, tos dulu. Oke, seperti itu. Kemudian, kapan motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Setiap 5 menit sekali. Ya, kalau saya perhatikan sih seperti itu. Jadi setiap 5 menit sekali motivator memberikan motivasi seperti yuk tarik dulu, yuk tarik garis dulu. Habis tarik garis, anaknya sudah bisa nih, misalkan tarik garis. Wah, rajin sekali, tas dulu. Oke, yuk kita buat lagi ya keretanya, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba. Untuk ekspresinya selalu semangat, selalu ceria, selalu motivator selalu berusaha memperlihatkan positifnya kepada anak. Kemudian untuk penampilannya selalu harus berusaha selalu tampil rapi, bersih, supaya anak juga merasa nyaman. Seperti itu. Apa yang dilakukan oleh motivator agar tidak merasa bosan? Motivator selalu memvariasikan kegiatan belajarnya. Misalkan seperti habis membaca kita menulis ya, terus habis menulis kita coba yuk baca lagi yuk apa yang tadi udah ditarik sama kakak. Jadi anak tidak merasa bosan. Apakah motivator mengarahkan dan murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, mengarahkan baca-bacaan secara berbarengan. Kemudian pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Ekspresinya anak memperhatikan. Jadi anaknya ada yang berdiam, ada yang emang anaknya tipikal ceria juga ada, anak-anak yang aktif juga ada. Jadi ekspresinya mereka beragam, ada yang terlihat antusias sekali, ada yang masih malu-malu, seperti itu. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak semangat selama kegiatan di Bimba? Tidak ada.
bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Bagaimana sikapnya dan ekspresinya, yaitu mereka sangat antusias, sangat semangat, bahkan ada yang tidak mau pulang. Jadi ya, kok udah selesai sih Bu gitu. Kemudian yang selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, dari yang saya perhatikan, semua murid mau dan senang, antusias dan melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Dari pengamatan saya tidak ada, karena apabila menerima modul yang baru, misalkan modulnya yang sebelumnya sudah terampil, yang diberikan modul baru, agar anak tidak kesulitan, motivator akan membantu terlebih dahulu, jadi anak tidak akan merasa kesulitan. Kemudian jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karakternya ada yang pemalu, jadi dalam kegiatan pendiam, paling hanya mengeluarkan kata-kata sedikit gitu. Jadi ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang ceria, ada yang semangat, seperti itu. Selanjutnya, pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelasnya sangat ramai, sangat semangat, sangat antusias sekali. Jadi dari motivatornya juga ceria, dari anak-anaknya yang diajak untuk bermain pun juga sangat semangat dalam menanggapi gitu kan. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada pemaksaan ataupun kekerasan yang dialami oleh murid, karena di sini motivator mengutamakan kesenangan anak. Jadi meskipun anak hari ini tidak mau bermain modul, kita alihkan yang lain, misalkan yuk kita gambar aja di kertas kosong kayak gitu. Jadi dimulai dengan sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan? Yang dilakukan oleh motivator dan murid yaitu berdialog, kemudian bernyanyi, setelah itu tepuk semangat, habis itu bermain verbal kata dulu. Setelah verbal kata, bermain modul, dimulai dari baca-bacaan terlebih dahulu. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator dan murid di kegiatan inti? Di kegiatan itu, inti itu murid diajak untuk bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Habis itu diajak kegiatan menulis. Setelah kegiatan menulis, diajak untuk bermain baca-bacaan lagi. Biasanya sih bilangnya ayo kita ambil tiketnya dulu yuk Kak, habis itu kita berhitung, seperti itu. Yang selanjutnya, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utamanya atau kegiatan prioritas yang paling banyak yaitu kegiatan baca-bacaan. Jadi di awal bermain modul itu kegiatan baca-bacaan, yang kedua habis itu menulis. Kalau misalkan anaknya pun tidak mau menulis sampai selesai, tidak apa-apa, setelah itu baca-bacaan lagi. Habis itu berhitung. Kalau kakaknya juga tidak selesai berhitung, tidak apa-apa, habis itu baca-bacaan lagi. Jadi yang diutamakan di sini adalah kegiatan membaca. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kegiatan penutupnya, motivator dan murid melakukan setelah mewarnai, ya kan, biasanya setelah kegiatan inti muridnya itu minta, Bu aku mau mewarnai, ya gitu kan. Setelah kegiatan mewarnai, ya udah yuk kita mau PULA pulang ya.
nyanyi setelah belajar, sama doa setelah belajar. Setelah itu murid diantar untuk keluar kelas oleh motivator. Berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Bimbel interview yang diterapkan oleh motivator yang saya amati durasinya itu 40 menit. 40 menit. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekeliruan, salah, mohon dibimbing kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.